Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, anak-anak, kembali kita akan belajar hari ini. Kita memasuki tema yang ke-9, ya, yaitu benda-benda di sekitar kita. Anak-anak, kita sekarang akan belajar kaitannya dengan bahasa Indonesia. Sebelum Pak Pur melanjutkan pelajaran kita hari ini, saya akan tanya pada kalian. Tentunya di rumah kalian sering nonton TV, nonton film kesukaan kalian, ya kan? Tapi tiba-tiba pas seru-serunya film yang kalian tonton, kalian kecewa, wah, berhenti filmnya. Karena diselingi apa anak-anak? Iya, iklan. Nah, biasanya iklan di televisi itu muncul di sela-sela film yang kita tonton atau acara yang kita tonton. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang iklan, ya. Khususnya adalah iklan dalam media elektronik. Ya, ini. Mari kita simak berikutnya. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan itu adalah salah satunya adalah televisi, kemudian radio, lalu internet, dan papan reklame elektronik. Bagaimana iklan itu ditayangkan di media-media itu? Mari kita lanjutkan. Nah, pertama, iklan di televisi. Iklan di televisi itu biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Ya, kalian bisa lihat bagaimana bintang iklan sampo misalnya, mereka berlenggak-lenggok memamerkan rambutnya toh yang indah itu supaya tampak indah dengan menggunakan sampo itu. Nah, itu adegan seorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Kita tahu bahwa televisi sekarang itu bukan barang yang mewah. Dimanapun dan siapapun rumah kita pasti memiliki televisi. Dan itu bisa disetel di pelosok negeri ini, baik di desa, di kota, di pegunungan, di daerah dataran rendah dan sebagainya. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah radio. Siapa yang tidak tahu radio ya? Nah, radio. Iklan yang ada di radio itu biasanya berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Mengapa? Karena radio memang hanya menyajikan suara, bukan menyajikan gambar. Kita tidak bisa melihat orangnya, tetapi kita bisa mendengar suaranya. Nah, iklan yang disampaikan itu berupa percakapan, sehingga pendengar itu dapat membayangkan jika menggunakan produk tersebut. Itu iklan di radio. Kemudian di internet. Sekarang lagi semarak internet ya. Internet itu ya bisa kita akses juga di mana-mana. Nah, iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi lainnya, media sosial lainnya, lah itulah iklan yang ditayangkan di internet. Nah, bagaimana iklannya? Iklannya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk tersebut. Itu hampir sama dengan televisi, ya, karena di internet kita bisa melihat adegan seseorang yang menggunakan produk itu, misalnya di YouTube, ya. Kemudian juga bisa membacanya di
sosial media yang lain. Itu iklan di internet. Kemudian papan reklame elektronik. Anak-anak pernah ketika berjalan di jalan raya, naik mobil atau naik motor di jalan raya, biasanya di perempatan jalan, lampu merah, di situ banyak terdapat papan reklame elektronik seperti televisi yang besar gitu ya. Nah, tempat itulah yang dinamakan papan reklame elektronik. Ya. Yaitu merupakan iklan yang ditayangkan melalui papan reklame yang berisi monitor seperti televisi. Seperti yang Bapak katakan tadi ya. Media ini biasanya ada di persimpangan lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Ya. Itu seringkali kita lihat di sana. Nah, apa ciri-ciri iklan di media elektronik? Yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, atau gerakan. Yang kedua, memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Jadi iklan itu paling enggak cuman ya berapa detik, 5 detik, 10 detik gitu ya. Makanya karena durasi yang cukup singkat, biasanya ada iklan yang diulang-ulang sampai 3 kali gitu ya. Pernah lihat ya iklan seperti itu? Baik. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah gaya bahasanya itu mudah dipahami dan persuasif. Ya. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Mengapa gaya bahasanya mudah dipahami dan bersifat persuasif? Ya karena waktunya cukup singkat. Karena kalau gaya bahasanya bulat, tidak mudah dipahami, ya orang yang melihatnya, menontonnya ya tidak akan paham karena waktunya mau memahami bahasanya sudah lewat. Ya, tuh. Kemudian ciri yang lain adalah khusus untuk radio, iklan yang disampaikan itu harus jelas sehingga pendengar bisa membayangkan produk yang diiklankan. Ini penting karena kita nggak bisa melihat, ya kita tidak bisa melihat tampilan orangnya yang memakai produk itu. Kita hanya bisa mendengar suaranya, maka suaranya harus jelas. Ciri yang berikutnya adalah iklan biasanya diiringi dengan musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Coba kalau iklannya itu tidak ada iringan musik, nggak ada improvisasi yang lain, ya kurang menarik dilihat ya toh. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara memahami iklan media elektronik khusus radio? Jadi anak-anak, kalau kalian ingin memahami iklan yang didengar lewat radio, itu harus dengan seksama supaya dapat menjelaskan isi iklan tersebut. Sekali lagi karena ini hanya mendengar suaranya saja. Kemudian harus memperhatikan dengan detail bagian-bagian penekanan suaranya atau intonasinya saat disampaikan. Mengapa? Nah, biasanya bagian-bagian yang ditekankan itu adalah bagian yang penting yang sangat berpengaruh terhadap iklan itu. Atau biasanya juga penekanan suara itu dilakukan untuk menunjukkan kelebihan produk yang disampaikan. Berikutnya adalah memahami dengan cepat isi iklan karena durasinya cukup singkat. Ya, kita diminta untuk cepat menangkap, memahami isi iklan itu. Karena kalau kita lamban, kita tidak konsentrasi, ya kita akan tidak tahu isi iklan itu. Dan berikutnya adalah mengingat kata kunci, ya. Mengingat kata kunci dan penekanan hal menarik saat iklan tersebut disampaikan. Kata kuncinya apa? Itu kita harus tahu bahwa produk ini berguna untuk ini. Misalnya, produk sampo. Sampo ini bagaimana? Lihat kata kuncinya. Bisa menguatkan rambut. Nah, ini salah satu contohnya. Atau sampo ini
untuk menghilangkan ketombe. Nah, jadi kalau kita berketombe, maka kita harus menggunakan produk sampo yang ini. Kalau kita ingin rambut kita hitam mengkilat, kita harus menggunakan iklan yang ini dan sebagainya. Ini harus kita ingat kata kuncinya. Kemudian bagaimana cara memahami iklan di media televisi? Tentunya akan lebih mudah daripada memahami iklan di radio. Karena kita juga selain mendengar suaranya, kita juga melihat modelnya. Ya, maka saat kita memahami iklan di televisi, yaitu dengan cara melihat, mendengar, dan membaca teks yang disajikan dengan seksama, itu akan lebih mudah kita memahaminya iklan di media televisi daripada di radio. Nah, kalau cara memahami iklan pada media internet atau reklame elektronik itu sebenarnya sama seperti pada media televisi. Namun ada beberapa iklan pada media ini yang hanya menyajikan tampilan visualnya atau audionya saja. Ya. Karena biasanya terutama kalau di reklame elektronik itu kan orang pada tidak bisa konsentrasi dengan baik karena dalam perjalanan. Maka yang biasanya diutamakan adalah tampilan visualnya. Atau kadang sebaliknya, hanya audionya saja. Ya. Anak-anak, itu cara-cara memahami iklan di media elektronik. Jadi berbeda-beda ya. Ketika kita memahami iklan di radio, berbeda dengan memahami iklan di televisi maupun di internet dan di reklame elektronik. Ini ada beberapa catatan buat kita semua. Karena iklan di media elektronik itu mempunyai durasi yang cukup singkat, maka sebaiknya menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil atau merekam isi iklan dengan alat perekam. Mengapa? Karena dengan menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil atau merekam isi iklan, nah, ketika iklan itu sudah berlalu, kita bisa mengulanginya, memahaminya dengan memutar kembali rekaman yang kita buat. Apa sih iklan tadi itu? Kok saya ketinggalan? Nah, kita bisa setel lagi, bisa putar lagi. Oh, ternyata ini produk untuk kesehatan. Ini adalah obat luar, obat bukan untuk diminum dan sebagainya. Ya, kita akan lebih paham lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat kesimpulan iklan. Bagaimana cara membuat kesimpulan iklan? Tulis dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami sendiri atau orang lain yang membacanya. Ini kalau kita mau membuat kesimpulan iklan. Jadi karena ingatan kita terbatas, maka sebaiknya kita tulis dengan bahasa yang ringkas. Tentunya dengan bahasa yang mudah kita pahami ya. Tuh. Itulah anak-anak sekilas tentang bagaimana iklan di media elektronik dan cara memahami iklan di media elektronik. Baik. Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya unsur-unsur iklan media elektronik? Nah, kita bisa lihat. Kalau di media radio, audio atau suaranya itu berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, musik, maupun efek suara. Sedangkan tentang gambarnya di radio tidak memiliki gambar ya, karena memang yang dihasilkan hanya suara. Untuk waktu jelas sangat singkat. Mengenai bahasanya, itu menggunakan bahasa formal maupun informal. Ini supaya bisa dipahami oleh pendengar. Kalimat yang singkat dan padat ini penting sehingga mudah dipahami atau bersifat komunikatif dan interaktif dengan pendengar.
maupun orang yang melihat iklan itu. Nah, bagaimana unsur iklan di media televisi? Yang jelas, suara manusia, hewan, tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara ini pasti akan muncul. Selain suara juga gambar atau video akan ditampilkan atau menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik. Ya. Ini sangat jelas. Produk akan ditawarkan dengan menarik itu pada gambar yang dapat bergerak. Mengenai durasi dan bahasa sama, yaitu waktu disampaikan dengan waktu yang singkat, bahasanya bahasa formal maupun informal, kalimat-kalimat yang singkat itu yang akan memudahkan untuk dipahami. Kemudian unsur iklan di media internet. Nah, suaranya itu berupa video yang menarik unsur suara. Memiliki unsur suara itu videonya. Kemudian menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak atau animasi gambar. Itu berkaitan dengan video gambarnya. Mengenai waktu, biasanya di media internet itu dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Ini biasanya iklan berjalan di bawah itu. Nah, atau juga sebelum kita melihat YouTube itu biasanya ada iklan dulu ya, itu posisi di depan. Mengenai bahasa dan kalimat itu sama, baik di media radio, televisi dan internet itu menggunakan bahasa formal maupun informal dengan kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah dipahami atau bersifat komunikatif dan informatif. Begitu anak-anak, pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.